Kesorotan selanjutnya, Saudara, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengungkap isi pertemuan dirinya dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara pada Jumat lalu. Ia menyatakan diskusi berjalan dinamis dan membahas banyak isu sensitif. Bersama dengan 4 tokoh lainnya, Said Didu menegaskan mereka sepakat agenda dan juga program pengembalian kedaulatan negara menjadi prioritas. Said bilang pertemuan juga membahas soal permasalahan oligarki dan juga kedaulatan negara, termasuk soal reformasi Polri, penegakan hukum, tata kelola BUMN hingga pemberantasan korupsi. Sehingga saya menyatakan Bapak Presiden, kami ini dari dulu tidak oposisi terhadap terhadap orang atau apa, tapi kami oposisi terhadap siapapun yang ingin menghancurkan bangsa. Dan kebetulan sepertinya bahwa program Bapak ini searah, bahwa Bapak juga ingin mengembalikan kedaulatan rakyat. Dan kami sudah sepakat, Pak, bukan sepakat, kami sudah memahami bahwa sumber kerusakan semua bangsa ini adalah karena oligarki sudah mengambil alih kedaulatan dan bekerja sama dengan pejabat pedagang kedaulatan. Saya menyatakan, Pak, musuh Bapak akan bertambah. Tapi kami bersedia bersama Bapak berjuang untuk mengembalikan kedaulatan. Tadi Pak disinggung soal Pak Prabowo bertemu tokoh oposisi, siapa aja sih Pak kalau boleh tahu? Saya nggak tahu namanya, lupa ya. Itu di Tokoh nasional itu sudah menyatakan bahwa tentunya tidak ada oposisi. Ini masalah komunikasi. Dan komunikasi itu sudah terjalin. Yang saya tahu bahwa tokoh itu mengatakan bahwa sekarang waktunya kedaulatan rakyat kembali. Jumat malam pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh masyarakat yang kerap kali dinilai memberikan kritikan terhadap pemerintah. Para tokoh yang hadir dalam pertemuan di Kertanegara selama 4 jam lebih, diantaranya mantan Barreskrim Polri Susno Duaji, peneliti utama BRIN Siti Zuhro, dan mantan Ketua KPK Abraham Samad. Dalam pertemuan tertutup tersebut, mantan Ketua KPK periode 2011 hingga 2015 Abraham Samad mengungkapkan Presiden Prabowo mempersilahkan setiap pihak yang hadir untuk menyampaikan kritikannya. Samad bilang pada kesempatan itu dirinya memberikan masukan soal memperbaiki indeks korupsi Indonesia yang dinilai masih sangat tinggi. Samad juga menyampaikan, meski sudah berbincang dengan Presiden secara langsung, dirinya akan tetap kritis terhadap pemerintahan. Menurutnya, forum serupa akan kembali dilakukan Presiden di Hambalang dengan mengundang elemen masyarakat yang lebih luas lagi. Presiden Prabowo sangat happy dan dia langsung menyampaikan kepada kita bahwa dia tidak anti kritik. Jadi silahkan kritik di forum itu, makanya kenapa sampai lama? Karena kan masing-masing peserta itu menggunakan waktunya cukup lama, termasuk saya ya. Karena saya menyarankan bahwa kalau kita ingin meningkatkan indeks persepsi korupsi kita, maka ada 5 hal yang harus diperhatikan sesuai dengan amanah dari UNCIC, United Nations Convention Against Corruption. Kritis kepada pemerintah, singkat saja. Tetap, karena gini ya, saya ingin sampaikan bahwa kemarin di akhir pertemuan itu Pak Prabowo menyatakan diskusinya kan belum selesai, maka akan dilanjutkan kemudian diskusi di Hambalang dengan membuka forum yang lebih lebar. Kepala Staf Presiden M. Kodari menyatakan pertemuan tersebut dilakukan Presiden Prabowo untuk melakukan perbaikan, pembenahan, termasuk pemberantasan pelanggaran hingga menerima masukan dan saran dari setiap elemen masyarakat. Menunjukkan atau ingin mengkomunikasikan bahwa beliau sangat serius untuk melakukan perbaikan-perbaikan nasib bangsa dan negara, terutama dari segi pembenahan dan pemberantasan pelanggaran pada aspek sumber daya alam gitu. Dan yang ketiga tentunya ingin mendapatkan masukan dan saran di luar sambil silaturahmi dengan berbagai macam tokoh dan kelompok masyarakat dari berbagai macam kalangan.
Sementara Direktur Eksekutif LSI, Zayadi Hanan menilai pertemuan tersebut dilakukan Presiden untuk mendapatkan masukan kebijakan dan ingin menunjukkan kepada publik jika Presiden terbuka dengan semua kalangan, termasuk mereka yang kerap bersuara kritis. Jadi ada nomor satu saya kira yang diinginkan oleh Presiden, saya setuju dengan Bang Kodari tadi bahwa mungkin ada soal masukan kebijakan, itu satu. Yang diperlukan, yang ingin dituju ya. Yang kedua adalah soal berkomunikasi kepada publik melalui tokoh-tokoh ini. Yang ketiga saya kira itu juga menunjukkan kepada publik bahwa secara politik Presiden itu terbuka dengan semua kalangan termasuk tokoh-tokoh yang kritis. Itu tampaknya yang ingin dicapai melalui dari sisi politik gitu. Dalam demokrasi, suara kritis masyarakat kerap dijadikan sebagai suara pengingat bagi pemerintah. Meski dialog dengan Presiden telah terjadi, namun demokrasi tidak diukur dari siapa yang diundang masuk, melainkan sejauh mana suara kritis tetap lantang setelah pertemuan usai. Tim Liputan, Kompas TV.